Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota ada 4 orang, yaitu saya sendiri Lika Rahmawati Wahidah, kemudian ada Dwi Prasetyo, lalu ada Tri Utami, dan yang keempat ada Anggara Bima Yudhistira. Nah, di sini kami akan membahas terkait makalah kita, yaitu terkait dengan pemuaian waktu dan pengerutan panjang. Dalam makalah kita, kami akan membahas beberapa poin, ada pengertian pemuaian waktu dan pengerutan panjang, kemudian pemuaian waktu dan juga beserta penjelasan lengkapnya, ada pengerutan panjang, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian pemuaian waktu dan pengerutan panjang. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa adanya pengerutan waktu dan pemuaian panjang itu karena adanya postulat yang dikemukakan oleh Einstein. Teori ini didasarkan pada dua postulat Einstein yang diajukan pada tahun 1905. Postulat yang pertama itu asas relativitas, yaitu hukum-hukum fisika akan tetap sama pernyataannya dalam semua sistem lembang. Kemudian yang kedua, laju cahaya yang telah diketahui tidak mengalami perubahan karena laju cahaya itu diibaratkan sebagai nilai C, yaitu nilai dari kecepatan cahaya itu sendiri yang sama dalam semua sistem lembang. Nah, penjelasan lebih detailnya lagi bahwa postulat 1 itu tidak ada satupun percobaan yang dapat kita gunakan untuk mengukur kecepatan terhadap ruang yang mutlak. Yang dapat kita ukur itu hanyalah laju relatif dari dua sistem lembang. Kemudian kalau yang postulat yang kedua itu berdasarkan percobaannya dari Michelson dan Morley yang menunjukkan bahwa laju cahaya dalam arah lawan yang berturut dan menyilang terdapat kesamaan. Kesimpulannya bahwa laju cahaya besarnya adalah sama bagi semua yang mengamati atau pengamat sekalipun mereka dalam keadaan gerak relatif. Nah, karena adanya dua postulat yang pernah dikemukakan oleh Einstein, muncullah yang dinamakan pemuaian waktu atau dilatasi waktu dan pengerutan panjang. Pemuaian waktu itu apa? Pemuaian waktu itu merupakan selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian itu lebih besar dibandingkan dengan diamati pengamat yang diam terhadap kejadian. Kejadian yang menandai permulaan dari selang waktu itu terjadi pada tempat yang berbeda, sehingga akibatnya waktunya itu lebih kelihatan panjang daripada waktu proper. Nah, efek ini yang disebut dengan pemuaian waktu. Kemudian ada pengerutan panjang. Kalau pengerutan panjang itu merupakan panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut lebih kecil dibandingkan yang diamati oleh orang yang diam terhadap benda tersebut. Jadi, panjang suatu benda itu bersifat relatif sesuai dengan kerangka acuan pengukurannya. Nah, di sini kita akan membahas lebih jelasnya lagi terkait dengan pemuaian waktu dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa sih pemuaian waktu itu? Itu merupakan suatu relativitas khusus ya yang menyatakan bahwa waktu itu dapat berlalu pada laju yang berbeda dalam kerangka acuan yang berbeda. Waktu itu tergantung pada kecepatan satu kerangka acuan relatif terhadap yang lainnya. Nah, penerapannya. Di sini ada seorang yang bernama Bima. Bima ini sedang berada di bumi. Dia ingin menyaksikan sebuah video yang berdurasi selama 3 jam. Si Bima memulai menyaksikan videonya ini di pukul 12. Kemudian karena berdurasi 3 jam maka berakhir pukul 3 tepat. Kemudian ada si Rere. Nah, si Rere ini seseorang yang diam, tapi dia dalam kerangka acuan yang bergerak, yaitu si Rere sedang berada di dalam pesawat. Nah, si Rere ini ternyata juga sedang menyaksikan suatu video yang sama seperti yang ditonton oleh Bima. Durasinya pun sama. Rere juga memulai pada pukul 12.00 dan berakhir pukul 3.00, yaitu 3 jam. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa
Seseorang yang diam, yaitu si Bima itu sendiri, dalam kerangka acuan yang diam atau kerangka acuan yang disebut diam itu yaitu Bima yang sedang berada di bumi dalam keadaan diam itu. Kemudian Rere itu dalam keadaan diam karena Rere tidak bergerak, tapi Rere berada dalam kerangka acuan yang bergerak, yaitu pesawat yang bergerak itu tadi, pesawat yang menuju ke bumi. Nah, hal itu kenapa dikatakan suatu pemuaian waktu? Karena ternyata dalam peristiwa tersebut keduanya dapat menyaksikan peristiwa yang sama dalam waktu yang sama pula. Inilah yang dinamakan dengan pemuaian waktu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lain. Si Rere itu sedang menyaksikan video. Videonya itu dimulai pukul 12. Nah, Bima yang sedang berada di bumi itu ternyata video yang ditonton itu rusak. Jadi si Bima ini menyaksikan video yang ditonton oleh si Rere yang sedang berada di pesawat itu, sehingga waktu yang dimulai itu juga sama kan, karena Bima juga melihat video yang disaksikan oleh Rere pukul 12 itu. Pukul 12 itu mereka baru memulai menyaksikan video. Nah, ternyata waktu yang digunakan untuk menonton video itu Rere itu selesai pukul 3.00 dan si Bima itu pukul 4. Jadi ada selang waktu atau selisih waktu 1 jam antara si Rere yang sedang berada di dalam pesawat dan Bima yang sedang berada di bumi. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena ternyata pada saat itu kan Bima heran pada saat itu kenapa peristiwa yang sama memiliki durasi yang berbeda pada pengamat yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan dengan pemuaian waktu. Baik, selanjutnya di sini terkait tadi kejadian yang dialami oleh Bima dan Rere. Di sini kita ketahui bahwa Rere itu kan selesai menonton video pukul 3. Sedangkan Bima selesai menonton video pukul 4. Nah, si Rere yang menyaksikan video dan selesai pukul 3 itu disebut dengan T0, yaitu durasi peristiwa pada kerangka acuan yang bergerak yang diukur oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan yang bergerak. Jadi yang dinamakan diam itu ketika Rere sedang duduk menyaksikan video, dan yang dinamakan kerangka acuan yang bergerak itu merupakan pesawat yang sedang dilakukan tempat berpijaknya si Rere itu merupakan pesawat yang sedang bergerak, itu dinamakan kerangka acuan yang bergerak. Kemudian si Bima dengan selesainya menyaksikan video itu yaitu T, itu merupakan durasi peristiwa pada kerangka acuan yang bergerak yang diukur oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan yang diam. Kenapa dikatakan kerangka acuan yang diam? Karena si Bima ini sedang berada di bumi. Bima sedang tidak menaiki apapun karena Bima sedang duduk menyaksikan video yang juga disaksikan oleh Rere. Sehingga muncullah suatu rumus. Di sini ada T sama dengan gamma kali T0. Nah, kemudian ada gamma itu sama dengan 1/(1) min U per C. C-nya itu adalah kecepatan cahaya kuadrat gitu. Jadi gamma ini nilainya selalu lebih besar atau sama dengan 1. Maka waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dari peristiwa yang terjadi pada objek pada kerangka acuan yang bergerak lebih besar dari waktu propernya. Nah, kemudian kita akan langsung membahas terkait contoh soal dalam pemuaian waktu ini. Misalnya di sini contoh soalnya merupakan seseorang pengamat yang diam di bumi mengukur periode dari pendulum di dalam pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C sebesar 6 second. Berapakah periode dari pendulum tersebut jika diukur oleh seseorang pengamat yang diam di dalam pesawat? Jadi langsung saja kita tuliskan yang diketahui itu sebesar T-nya yaitu 6 second, kemudian U-nya itu 0,8 C. Yang kita tahu bahwa T itu sama dengan gamma kali T0, sehingga
T sama dengan T0 per akar 1 min U per C kuadrat. Kemudian kita tinggal masukkan saja T-nya 6, kemudian T0 itu adalah yang dicari, kemudian akar 1 minus 0,8 tadi, U-nya sebagai 0,8, kemudian C dikuadratkan sehingga ketemu T0-nya sama dengan 3,6 second. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengerutan panjang. Pengerutan panjang atau biasa disebut dengan penyusutan panjang itu merupakan suatu hasil umum yang tidak ada kaitannya dengan pengukuran panjang yang kita lakukan secara langsung. Panjang objek yang diukur dalam suatu keadaan objek yang diam atau dikenal sebagai panjang sejati, sedangkan panjang yang diukur dalam kerangka pengamatan yang bergerak dengan laju yang tetap terhadap kerangka diam, maka objeknya akan lebih pendek. Penyusutan panjang hanya terjadi sepanjang arah gerak, sedangkan semua komponen panjang seperti tegak lurus atau arah gerak tidak akan berpengaruh. Nah, kita akan melihat terkait penerapannya di sini, penerapan dalam pengerutan panjang atau penyusutan panjang. Nah, kita lihat di sini ada sebuah pesawat. Pesawatnya ini adalah pesawat yang masih dalam keadaan diam. Dia ada di atas permukaan tanah yang ada di bumi. Anggap saja kalian sedang mengamati pesawat ini dari kejauhan dan kalian mendapati panjang pesawat ini sepanjang L0. Kemudian pesawat ini melaju, pesawat ini berjalan, kemudian pesawat ini terbang. Sehingga kalian yang tetap mengamati di bumi, di sini, kalian mengamati pesawat yang sudah terbang di sini, itu kalian melihat atau menyaksikan bahwa panjang pesawat itu mengalami penyusutan panjang, sehingga kalian melihatnya sebagai panjang pesawat menjadi L. Nah, inilah yang dinamakan dengan kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Kita dapat menganggap suatu permukaan bumi itu sebagai kerangka acuan yang diam atau dinamakan dengan S. Kemudian pesawat yang bergerak relatif terhadap pengamat di bumi itu sebagai kerangka acuan yang kita tuliskan di sini sebagai S aksen, gitu ya. Sehingga ketemu nilainya ada L sama dengan L0 akar 1 min V per C kuadrat, di mana L itu sebagai panjang relatif stick, L0 sebagai proper length, kemudian V itu sebagai kecepatan relatif, dan C itu merupakan kecepatan cahaya. Baik, selanjutnya kita bisa melihat di sini ada gambar pesawat. Di situ ketika digambarkan secara dua dimensi, ternyata pesawat itu memiliki lebar yang tetap atau memiliki lebar yang sama atau tidak berubah, sehingga artinya di sini itu kontraksi Lorentz itu hanya terjadi pada arah gerak saja. Lalu di sini ada contoh persegi panjang. Persegi panjangnya ini memiliki panjang sepanjang 8 meter dan juga lebarnya 6 meter. Kemudian persegi panjang itu kita amati bahwa persegi panjang itu bergerak secara horizontal ya, ke arah horizontal dengan kecepatan 0,8 C. Sehingga berapa sih L-nya gitu? Kita bisa menghitung dengan rumus yang kita pelajari di awal. L0 akar 1 min V per C kuadrat. Di sini L0-nya berapa? L0-nya ya 8 ini. Kemudian kita masukkan V-nya 0,8 C, kita kuadratkan sehingga ketemu 4,8 meter gitu. Nah, begitupun dengan persegi panjang yang digerakkan ke arah vertikal dengan kecepatan 0,8 pula. Nah, di sini kita juga bisa menghitung bahwa L-nya itu sama dengan L0 diakarkan ketemu, kita masukkan juga angka 0,8 sebagai V-nya, kemudian kita kuadratkan sehingga ketemu 3,6 meter gitu. Nah, selanjutnya tentu kita bertanya ya, kenapa kok pesawat yang sedang mengalami pengerutan panjang itu tidak mengalami kerusakan mesin? Kenapa pesawatnya tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya? Kenapa? Karena
pesawat yang kita tahu ada pesawat yang dalam keadaan diam yaitu dengan kecepatan sama dengan 0, dan pesawat yang dalam keadaan bergerak itu memiliki kecepatan yaitu sama dengan kecepatannya itu sendiri. Nah, di sini ada pengamat. Pengamat ini sedang berada di bumi yang sedang mengamati pesawat. Ternyata panjangnya itu 100 meter. Kita misalkan 100 meter. Kemudian ada pesawat yang sedang bergerak yang diamati oleh seseorang yang diam dalam kerangka acuan yang bergerak, yaitu seseorang yang berada di dalam pesawat itu mengukur panjang pesawat yang dinaikinya. Ternyata panjangnya adalah 60 meter. Ya, kita misalkan seperti itu. Hal itu kenapa bisa terjadi? Kita kembali ke konsep relativitas tersebut, yaitu kontraksi panjang pesawat adalah fenomena yang hanya teramati oleh pengamat yang diam di bumi. Jadi tidak ada yang namanya kontraksi panjang pesawat itu dialami oleh seseorang yang diam dalam kerangka acuan yang bergerak, itu tidak ada. Yang ada hanyalah kontraksi panjang itu terjadi atau fenomena yang diamati oleh pengamat yang diam di bumi yang sedang mengamati sesuatu yang bergerak. Jika pengamat yang diam di pesawat atau yang bergerak dengan pesawat itu mengukur panjang, maka pesawat nilainya tidak akan berubah, masih sama sebesar berapa? L0. Nah, sehingga pesawat itu tentu masih bekerja dengan baik ya, komponen-komponennya bekerja dengan baik, dengan normal, karena memang tidak ada perubahan. Karena yang melihat suatu perubahan itu adalah seorang yang pengamat yang diam dalam kerangka acuan yang diam. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.